Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Qalbi dengan nomor induk mahasiswa 21404050139, kelas BKC. Mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan dan membahas tentang terkait teori humanistik serta salah satu aliran tokoh psikolognya, yakni yang bernama Abraham Maslow. Nah, yang akan kita bahas dari poin pembahasan di sini yakni terkait tentang biografinya, hakikat kepribadiannya, dinamika kepribadiannya, struktur kepribadiannya, perkembangan kepribadiannya, serta contoh pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingin tahu lebih lanjutnya? Yuk kita simak baik-baik ya videonya. Baik, terkait tentang teori humanistik. Apa sih yang dimaksud dengan teori humanistik ini? Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Adapun humanistik memandang manusia sebagai manusia yang artinya manusia adalah makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas utama dari teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan dari sudut pengamat. Sebagai makhluk hidup, manusia dari dalam dirinya sendiri harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, adapun terkait biografi dari Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April tahun 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Relatif tidak berpendidikan sendiri, mereka melihat belajar sebagai kunci untuk anak-anak mereka berhasil di tanah air baru mereka. Dengan demikian, semua anak-anak mereka didorong untuk belajar. Abraham Maslow adalah anak tertua yang didorong sangat keras karena ia diakui sebagai seorang intelektual di usia muda. Maslow sendiri merasa bahwa masa kecilnya relatif bahagia. Sendirian di lingkungan aneh, dia berlindung dalam mempelajari dan buku-bukunya. Maslow menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Di sekolah, Maslow adalah murid ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di City College of New York. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Akan tetapi, ia menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Di Wisconsin, ia berubah tunduk ke psikologi, menerima gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Di Wisconsin, ia dibimbing oleh Harry Harlow, seorang psikolog terkenal untuk karyanya pada monyet rhesus dan perilaku. Nah, Abraham Maslow mengembangkan dan melihat perilaku dominasi primata dan seksualitas. Hakikat kepribadian menurut Abraham Maslow. Pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu manusia yang bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Nah, dalam kaitannya dengan peran lingkungan, Maslow percaya bahwasanya manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Nah, berdasarkan hakikat teori kepribadian yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori hierarki kebutuhan, yang dimana adalah salah satu teori yang ia cetuskan. Para psikolog humanis percaya bahwasanya setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai aktualisasi dirinya.
Baik, selanjutnya itu terkait pembahasan dinamika kepribadian. Abraham Maslow berpendapat bahwasanya kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Ada 4 karakteristik. Yang pertama itu, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas. Sementara yang lebih tinggi dalam hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua itu kebutuhan yang lebih tinggi, kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasnya dapat diabaikan. Yang ketiga, walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. Dan yang keempat, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat, baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Selanjutnya terkait tentang struktur kepribadian. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling yang tidak netral. Nah, dasar dari teori Maslow ini yaitu humanistik, yang menitikberatkan pada ranah kesadaran. Selain itu, menyesuaikan dengan kapasitas bawaan dari individu yang menjadikannya sebagai ciri unik individual. Orang yang dikaji oleh Abraham Maslow merupakan orang yang sehat dan kreatif, bukan seperti yang dikaji oleh psikoanalisa, yaitu orang sakit atau abnormal. Struktur kepribadian Maslow ini berupa kebutuhan-kebutuhan individu yang dapat dijelaskan dalam beberapa bagian. Kebutuhan ini merupakan dorongan bagi manusia untuk berperilaku. Kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan dasar atau biasa dikatakan dengan basic needs, dan kebutuhan meta atau biasa dikatakan dengan meta needs. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan karena kekurangan. Kebutuhan-kebutuhan dasar meliputi lapar, kasih sayang, rasa aman, harga diri, dan sebagainya. Nah, sedangkan meta kehidupan adalah kebutuhan untuk perkembangan. Meta kebutuhan meliputi keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan sebagainya. Kebutuhan dasar lebih kuat daripada meta kebutuhan. Namun, meta kebutuhan dapat disubstitusikan atau diganti. Kebutuhan dasar dan meta kebutuhan itu merupakan instinktif yang melekat pada manusia. Baik, selanjutnya terkait tentang teori hierarki kebutuhan manusia, sesuai dengan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, ada 5 teori konsep hierarki. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis atau biasa disebut dengan basic needs. Kebutuhan fisiologis bersifat homeostatis atau bersifat menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik. Kebutuhan fisiologis berisi kebutuhan-kebutuhan primitif manusia yang bersifat kuat dorongannya untuk dipenuhi seperti makan, minum, kebutuhan akan glukosa, kebutuhan akan seks, dan kebutuhan akan nutrisi. Sebagai contoh, melalui pengkonsumsian makanan dan air, tubuh mencoba untuk memelihara berbagai macam keseimbangan dalam darah dan jaringan tubuh. Yang kedua itu adalah kebutuhan keamanan atau biasa disebut dengan secure and safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya, kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari adalah menelpon ambulans ketika terjadi suatu kecelakaan, melapor polisi ketika ada tindakan kriminalitas, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial atau biasa disebut dengan social needs. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Hal ini dilatari dari fitrah manusia sebagai seorang makhluk sosial atau homo socius. Secara mendasar, manusia memiliki rasa agar dibutuhkan oleh orang lain, kebutuhan untuk dicintai, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya.
Yang keempat itu adalah kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih pratis. Hal-hal yang termasuk kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Dan yang terakhir itu, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri atau biasa disebut dengan self-actualization needs. Setelah 4 kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan selanjutnya, yakni kebutuhan meta yang berupa kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengoptimalkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam dirinya. Aktualisasi diri merupakan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri atau self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi dirinya dan menjadi kreatif dan bebas dalam mencapai puncak potensi dirinya. Manusia yang telah mampu memenuhi kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya akan menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak diketahui semua orang untuk mampu mengekspresikan kebutuhan dasar kemanusiaan secara alami. Nah, selanjutnya itu terkait tentang perkembangan kepribadian. Menurut pandangan Abraham Maslow terkait tentang perkembangan dari kepribadian itu sendiri dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Nah, dalam kaitannya dengan peran lingkungan, khususnya di sekolah dalam mengembangkan self-actualization, Maslow mengemukakan beberapa upaya yang sebaiknya membantu siswa untuk menemukan identitasnya atau jati dirinya sendiri. Di antaranya ada 5. Yang pertama itu membantu siswa untuk memahami keterbatasan atau nasib dirinya. Yang kedua, mendorong siswa agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Yang ketiga, memfasilitasi siswa agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa berharga, dan kebutuhan rasa ingin diakui. Yang keempat, mendorong siswa mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Dan yang kelima, membantu siswa untuk mengeksplorasi suatu pekerjaan. Udah bisa dari kayak Mas Ian yang dulu saya profesional di sini. Langsung Sepertinya obrolan mereka begitu seru dan asik deh. Ingin sekali rasanya memberanikan diri untuk bisa berinteraksi dengan mereka semua. Akan tetapi di satu sisi aku juga malu. Wah, kebetulan mereka membahas tentang ingin pergi ke suatu tempat. Apa aku memberanikan diri aja ya untuk mengajak mereka? Toh bisa berinteraksi dengannya. Ada tuh tahu tempat makan murah sama enak di sini saja. Ayo gimana itu? Di sana yang depannya kos. Ayo. Baik, itulah tadi pemaparan terkait tentang teori humanistik serta salah satu tokoh aliran psikolog yang bernama Abraham Maslow, ya, serta yang telah kita bahas terkait tentang biografinya, dinamika kepribadiannya, hakikat kepribadiannya, struktur kepribadiannya, perkembangan kepribadian, serta contoh implementasi teori dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan terkait tentang pembahasan teori humanistik serta salah satu aliran tokoh psikolog yang terkenal yakni Abraham Maslow. Akhir kata dari penutup video ini, adapun kata-kata bijak dari aliran psikolog yang terkenal itu yakni Abraham Maslow tentang hanya orang yang kreatif, yang fleksibel, yang hanya benar-benar dapat mengelola masa depannya, dan hanya orang yang dapat menghadapi hal baru dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Kutipan dari psikolog
aliran humanis yakni Abraham Maslow. Mungkin hanya itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next video teman-teman.